Halo sahabat bahasa dan pembelajar bahasa dimanapun kalian berada, bertemu lagi dengan saya Wawan Yulian dalam channel pembelajaran Bahasa Indonesia. Video pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang teks eksplanasi. Tujuan pembelajaran yang diharapkan adalah kalian dapat memahami 1. Pengertian teks eksplanasi, 2. Karakteristik teks eksplanasi. Pernahkah kalian memperhatikan suatu fenomena alam yang terjadi di sekitar kita? Misalnya saja, fenomena pasang surut air laut. Jika memperhatikan dengan saksama, maka fenomena itu tentunya tidak serta-merta terjadi begitu saja. Pasti ada suatu penyebabnya, bahkan siklusnya, atau proses, atau runtutan kejadiannya. Pemaparan tentang suatu fenomena tersebut ke dalam sebuah teks, baik secara lisan maupun tulis, disebut sebagai teks eksplanasi. Mari kita bahas tentang pengertian teks eksplanasi. Menurut Darmawati, teks eksplanasi adalah jenis teks yang menjelaskan hubungan antara logika dan peristiwa. Sementara Kokasi berpendapat bahwa teks eksplanasi merupakan teks yang menjelaskan suatu proses terjadinya peristiwa atau fenomena alam, sosial, ataupun budaya. Di dalam KBBI menyebutkan bahwa fenomena merupakan suatu hal yang dapat disaksikan dengan panca indera dan dapat diterangkan atau dinilai secara ilmiah. Suatu peristiwa dapat dijelaskan secara ilmiah apabila peristiwa tersebut bersifat faktual atau benar-benar terjadi, konseptual atau memiliki konsep yang dapat didefinisikan, dan prosedural atau jelas runtutan peristiwanya. Fenomena alam dapat berupa banjir, hujan, gempa bumi, tsunami, dan lain sebagainya. Fenomena sosial dapat berupa kemiskinan, kriminalitas, pengangguran, kepadatan penduduk, dan sebagainya. Sementara fenomena budaya dapat berupa proses upacara adat atau tradisi kebudayaan lainnya. Mahsun mengutarakan bahwa teks eksplanasi memiliki tujuan untuk menjelaskan proses terjadinya suatu peristiwa yang terjadi. Hal ini menunjukkan bahwa teks eksplanasi berasal dari pertanyaan penulis terkait mengapa dan bagaimana suatu fenomena itu terjadi. Selanjutnya, mari kita bahas tentang karakteristik teks eksplanasi. Berdasarkan pengertian di atas, maka kita dapat menalar karakteristik teks eksplanasi sebagai berikut. Pertama, informasi yang dimuat berdasarkan fakta.
Kedua, hal yang dibahas yaitu suatu fenomena yang bersifat keilmuan atau berhubungan dengan ilmu pengetahuan. Ketiga, bersifat informatif atau bertujuan untuk memberikan wawasan atau pengetahuan tambahan kepada pembaca. Demikian tadi penjelasan tentang pengertian dan karakteristik teks eksplanasi. Sebagai umpan balik kegiatan belajar, silahkan kerjakan beberapa soal berikut ini. Latihan soal pilihan ganda kompleks. Anda diperkenankan untuk menjawab lebih dari satu pilihan jawaban. Perhatikan teks berikut ini. Pembuangan sampah di das, daerah aliran sungai, membuat sungai tersumbat sampah. Jika air melimpah, air akan keluar dari sungai karena daya tampung saluran berkurang. Kawasan padat penduduk di sepanjang sungai atau drainase dapat menjadi penghambat aliran dan daya tampung sungai. Masalah kawasan kumuh dikenal sangat penting sebagai faktor sosial terhadap masalah banjir daerah perkotaan. Soal pertama, teks di atas termasuk dalam teks eksplanasi dengan alasan A. Menjelaskan proses terjadinya penyumbatan sampah. B. Memaparkan akibat pembuangan sampah di das. C. Menjelaskan proses terjadinya banjir. D. Menjelaskan berbagai penyebab banjir. E. Faktor-faktor perilaku sosial di daerah perkotaan. Soal kedua. Berikut pernyataan yang tepat berdasarkan teks di atas adalah A. Membuang sampah sembarangan salah satu faktor pemicu banjir. B. Sampah dapat menyumbat aliran sungai. C. Kawasan padat penduduk di das mempersempit daya tampung sungai. D. Kawasan kumuh perlu direlokasi agar tidak menghambat aliran sungai. E. Das bukan tempat untuk membuang sampah. Soal ketiga, upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan di atas adalah A. Pemerintah melakukan relokasi kawasan padat penduduk di das. B. Menutup das agar tidak dijadikan sebagai tempat pembuangan sampah. C. Memberikan sanksi tegas kepada seluruh masyarakat yang hidupnya kumuh. E. Sosialisasi perilaku hidup sehat dan bersih kepada masyarakat. E. Penertiban kepada masyarakat agar tidak membuang sampah di das. Terima kasih telah memperhatikan video pembelajaran teks eksplanasi ini. Jangan lupa berikan dukungan kalian dengan cara memberikan subscribe, like, dan komen yang positif di channel pembelajaran Wawan Yulian. Sampai jumpa dalam video pembelajaran bahasa Indonesia yang lainnya. Sampai ketemu lagi.